Shalom, siapapun yang mendengarkan perkataan firman ini, dengarkanlah. Inilah waktu detiknya kita mencari Tuhan. Firman yang mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini bukan waktu untuk menunggu kedatangan Tuhan di awan-awan, tetapi waktu ini adalah untuk mencari di manakah rohnya, Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus turun ke atas muka bumi ini. Dia sedang bekerja. Dia bersama dengan Roh Bapa Surgawi, bersama dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, bersama dengan para malaikatnya yang mengambil tubuh casing anak-anak manusia yang rendah hati, sudah ada di atas muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim. Buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada yang boleh mendengarkan kesaksian pada saat ini, saya memberikan sanjungan hormat kepada ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah ada di atas muka bumi ini, sedang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan cahaya, dan menumpahkan cawan-cawan murka. Kita melihat dunia tidak baik-baik saja, sudah di dalam diproses ulang. Dunia sedang dilulantahkan. Karena apa? Karena sudah turun roh yang ilahi, Roh Bapa Surgawi, Sang Pemegang Waktu, Pencipta langit dan bumi. Rohnya sudah turun berdiam dalam wadah casing Bapak Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus. Rohnya sudah turun berdiam di dalam Saudara Aditya Nugrahanto, Alfa O Omega. Namanya adalah nama rahasia, karena gulungan kita berhasil itu namanya dirahasiakan supaya setan iblis tidak mengetahui rahasia ini. Dan ia sedang berbicara pada saat ini, memerintahkan anak-anaknya yang menangkap akan rahasia ini untuk keluar bersaksi bersama dengan Roh Kudus, Roh kebenaran yang mempelai ilahinya Bunda Pei Hamdani. Dialah malaikat Mary, malaikat kitab Wahyu, dan kepadanya merupakan Sang Ratu Adil itu sendiri yang menghakimi dunia ini, menumpahkan cawan-cawan murkanya bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersama dengan para malaikat-malaikat kudusnya, bersama dengan para nabi, para rasul. Roh-roh itu yang sudah turun ke atas muka bumi ini, memakai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Inilah suatu proyek ilahi yang sukar dimengerti oleh akal logika manusia. Namun inilah detik waktunya, ujian iman terakhir bagi umat manusia. Apakah kita mau mencari Tuhan, ataupun kita masih mau menunggu kedatangannya di awan-awan? Karena kedatangan di awan-awan itu sudah berlaku di alam roh 4 tahun lebih yang lalu, dan hasilnya terciptalah pasukan yang dibentuk oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui pasukan ini dan juga anak-anak Tuhan, kawanan domba yang di luar pasukan yang menangkap proyek ilahi ini, diperintahkan untuk keluar bersaksi, memberitakan kepada dunia bahwasanya Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, sedang mengalahkan si Dajjal, si ular tua itu, yang sedang menguasai dunia, yang sedang menipu dunia pada saat ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, dengarkanlah segala kesaksian-kesaksian di saat akhir ini, karena dunia tidak baik-baik saja. Sudah beberapa tahun, masuk 4 atau 5 tahun ya, mempelai ilahi Bunda Pei Hamdani berkuar-kuar, dan bersama dengan orang-orang kudusnya, para mempelai, para saksi surga yang diperintahkan keluar. Ada yang sudah bersaksi 2-3 tahun, ada yang sudah 4 tahun, ada yang sudah keluar daripada kesaksian karena tidak tahan dengan tekanan-tekanan yang ada dalam dunia ini. Tetapi masih ramai juga yang sedang berjuang hingga ke garis akhir pada detik waktu ini, melihat dunia
sedang mengalami murka-murka Tuhan. Dunia tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amos 5 ayat 4 hingga 6 yang bertajuk Jalan yang Menuju Hidup. Saya bacakan ayat yang keempat, 5 dan ke-6 firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Bersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang makannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Lihatlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menunggu dan menunggu kedatangannya. Tetapi ada banyak ayat dalam firman Tuhan untuk kita mencari wajah Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mencari Dia? Karena Dia membuktikan ketika Ia bangkit daripada kematian Bapak Ibu. Ketika dua orang membuat perjalanan ke kampung Emmaus. Ketika saat Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, wajahnya berubah. Para murid tidak mengenal Dia. Tetapi ketika Ia berdoa berkat, memecahkan roti, melaksanakan pelayanannya di depan mata mereka, maka saat itulah selubung di mata mereka terbuka dan mereka mengenal bahwa pribadi yang mereka tidak kenal itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang telah bangkit daripada kematian. Demikian di detik waktu ini, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, tidak dikenal oleh dunia karena Ia datang dengan wajah yang berbeda, dengan wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan gilang gemilang. Bahkan ketiga pribadi memantulkan cahaya kemuliaan yang gilang gemilang karena mereka sedang mengerjakan proyek ilahi, mewujudkan kerajaan cahaya di atas muka bumi ini yang telah tertulis di kitab Wahyu, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Dan apabila anak-anak Tuhan yang membuka hatinya untuk menggali kebenaran ini, kepada mereka juga dikaruniakan cahaya-cahaya kemuliaan, cahaya nur yang memancar daripada hati kita, karena kita bertobat bersungguh-sungguh dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang takut akan Tuhan, menggali kebenaran ini. Siapakah ketiga pribadi yang kita gelar sebagai hamba-hamba ilahi ini yang sedang memberikan putusan-putusan ilahi, yang sedang memberitahu kepada dunia rahasia-rahasia di dalam alam roh. Dan inilah proyek ilahi yang sedang terjadi di detik waktu ini. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk mencari rohnya, Roh Alfa dan Omega itu turun di mana. Jangan kita terikat dengan satu-satu buah negara, karena Tuhan kita maha hadir. Tuhan itu maha kuasa. Seluruh muka bumi ini Dia yang empunya. Dia turun di mana ada orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia turun di pusat bumi yang telah disembunyikannya. Dia turun di mana Dia mau melaksanakan agenda ilahinya. Pekerjaan yang seharusnya kita lakukan pada saat ini, merendahkan diri, mencari tahu dengan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, berdoa dan berpuasa, bertanya langsung kepada Tuhan. Bukan untuk menolak, bukan untuk menghujat, bukan untuk menghina, tetapi merendahkan diri. Berbahagialah mereka yang mau mencari wajah Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Shalom, shalom Elohim. Amin.